Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 November. Gelombang pertama polusi kabut asap dari Tiongkok menjelang musim dingin tahun ini terbawa angin monsun timur laut menuju Taiwan. Indeks kualitas udara di wilayah barat Taiwan, kota New Taipei, Taoyuan, dan Matsu pagi ini menunjukkan warna oranye hingga merah yang beresiko terhadap kesehatan warga, terutama kalangan sensitif. Langit Taiwan diselimuti kabut dan asap, cuaca dan kualitas udara sedang tidak baik. Berhubung polusi udara kiriman luar negeri terbawa masuk oleh angin monsun timur laut, stasiun pemantau kualitas udara menunjukkan kualitas udara di belahan barat Taiwan muncul lampu peringatan oranye hingga merah. Kelompok alergi diimbau untuk waspada. 富贵角那里的车站就观察到这个 PM2.5的浓度啊60左右哈，那持续影响啊会北部大概是到傍晚左右，那中南部啊随着东北季风南下，它的污染物也会累积受影响。 Kementerian Lingkungan menyebutkan bahwa polutan yang terbawa angin timur laut berdampak pada Fukuichao di New Taipei, Gunung Kuan Yin di Taoyuan, dan Pulau Matsu. Indeks kualitas udara menyala lampu merah pada tanggal 24 pagi dan polusi ini mulai bergerak menuju wilayah sentral ke selatan. 容易降雨的地方是在东北部地区跟基隆北海岸，那空气品质比较不好的地方大概是在我们西半部。 Selain kualitas udara, cuaca juga mengalami perubahan. Badan Cuaca Pusat CWA mencatat 2 gelombang monsun timur laut akan hadir dalam 2 hari ini. Dan ketika gelombang kedua bergerak ke selatan pada tanggal 27 sore, hujan lokal singkat akan turun di sisi angin dan suhu rendah di utara Taiwan diperkirakan turun hingga 14 dan 15 derajat Celcius dan wilayah sentral ke selatan 14 hingga 17 derajat Celcius. Masyarakat diingatkan untuk memperhatikan perubahan suhu dan cuaca. Hari ini adalah batas waktu terakhir untuk pendaftaran calon presiden pada pemilu Taiwan mendatang. Namun kolaborasi kubu biru dan putih antara Partai Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan positif tak tercapai. Hou Yui dari Partai KMT dan Ke Wen-je dari Partai TPP secara terpisah mendatangi Komite Pemilu Pusat pada pagi ini untuk mendaftarkan diri. Nama wakil masing-masing pihak juga telah keluar. Partai KMT mengadakan rapat internal pada pagi hari ini. Wakil Hou Yui diputuskan adalah CEO Broadcasting Corporation of China, Cao Shaokang. Cao yang berusia 73 tahun telah berkarir di bidang media sejak ia mewakili partai baru dan kalah dalam pemilihan wali kota Taipei tahun 1994. Hou dan Cao pergi ke CEC untuk mendaftarkan diri. Sementara Ke Wen-je dari Partai TPP dan wakilnya yakni legislator Wu Xingying juga menuju CEC untuk mendaftarkan diri. Setelah merampungan proses ini, kedua kubu secara resmi mengambil jalan masing-masing tanpa ada peluang kerjasama di masa depan. Kasus pembunuhan polisi di Tainan tahun lalu sempat menggemparkan masyarakat. Tersangka Lin Xinwu yang saat itu berada di luar rutan Mingte mencuri sepeda motor untuk melarikan diri. Saat berpapasan dengan polisi yang melakukan razia, ia langsung menikam kedua petugas polisi dengan pisau hingga tewas. Pengadilan Distrik Tainan mengumumkan vonis tingkat pertama kemarin dan menjatuhkan hukuman mati serta mencabut hak sipilnya seumur hidup. Lin Xinwu tersangka kasus pembunuhan polisi tahun lalu tidak hanya melarikan diri dari penjara, namun juga merebut pistol dan menikam dua petugas polisi hingga tewas dengan luka bacok masing-masing sebanyak 17 dan 38 kali. Setelah Lin ditangkap pada September tahun lalu, jaksa menuntut hukuman mati dan setelah menjalani sidang selama 1 tahun lebih, Pengadilan Distrik Tainan mengumumkan vonis tingkat pertama tanggal 23. Berhubung tersangka dinilai tidak memiliki potensi untuk dikoreksi, hakim menjatuhkan hukuman mati dan mencabut hak sipilnya seumur hidup. Kasus ini masih dapat diajukan banding. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan survei permintaan tenaga kerja kuartal pertama tahun depan yang diperkirakan mencapai 49.000 orang. Di antaranya industri perhotelan dan catering memerlukan 7.248 orang, mencatat rekor tertinggi baru dibandingkan periode yang sama di masa lalu. Ada juga operator jaringan restoran yang menciptakan lingkungan kerja yang ramah untuk menarik pelamar parubaya dan lansia agar bersedia kembali ke lapangan kerja. Meletakkan kuali batu yang lebih berat di gerobak sesuai arahan, kemudian menyimpan piring, mangkuk dan lainnya ke atas mapan. Pelaku usaha merumuskan langkah-langkah pembersihan meja secara detail agar pekerja usia senior mudah untuk memulai pekerjaannya. 环境很友善，氛围也很好，整个整体都很干净。
Industri Mamin kembali naik pasca pandemi, namun mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah. Kekurangan tenaga kerja pada restoran waralaba yang berencana membuka toko baru ini, ditambah kekurangan pekerjanya saat ini telah mencapai 500 orang. Mereka juga menunggu pekerja usia senior untuk kembali terjun ke lapangan kerja. 我们做了一个多元的班表的一个排班。那其实我们透过职务再造，我们把一些工作简单化，把它拆解过后，让这些大哥大姐能够很轻松的一个上手。 Menurut survei Kementerian Ketenagakerjaan, kekurangan tenaga kerja Januari tahun depan mencapai 49.000 orang. Di antaranya tertinggi pada industri manufaktur mencapai 13.000 orang. Sementara industri perhotelan dan Mamin juga mencatat rekor tertinggi dengan 7.248 orang. Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kota Taipei menyatakan, meskipun Taiwan diperkirakan akan memasuki masyarakat usia super senior pada tahun 2025, tetapi Kota Taipei telah memasuki level ini pada tahun lalu dengan rata-rata 1 dari 5 orang berusia di atas 65 orang. Di bawah tekanan angka natalitas yang rendah, pelaku usaha harus merekrut lebih banyak pekerja usia senior untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Coldplay, sebuah band musik rock asal Inggris, baru saja singgah dan tampil di Kaohsiung 2 minggu lalu. Rabu ini mereka tiba di Kuala Lumpur, Malaysia dan menarik minat para penggemar mereka. Namun konser sebelumnya di Indonesia sempat diwarnai protes dari kelompok muslim setempat. Sementara itu, komunitas keagamaan Malaysia juga memiliki opini tentang sikap Coldplay yang dinilai mendukung kaum LGBT. Meskipun harus mengantre di tengah hujan, tidak mampu menyurutkan semangat para penggemar untuk mendengarkan konser Coldplay yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 22. Banyak penggemar yang menantikan penampilan seru dari Coldplay. Lagu-lagunya semua menceritakan tentang kehidupan, love, humanity. Memang best lah lagu Coldplay. Sebelum ke Malaysia, Coldplay tampil di Jakarta, Indonesia. Sebelum konser, ratusan anggota kelompok Muslim anti-LGBT turun ke jalan dan mengakibatkan kemacetan yang bahkan sempat terjadi bentrokan antara polisi dan warga. Kami sebagai Muslim, sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia harus berupaya melakukan penolakan. Kendati pun konser Coldplay di Malaysia mendapat dukungan penuh dari fans yang menyerukan untuk memisahkan politik dengan musik, tetapi Persatuan Ulama Samaraya sempat meminta untuk membatalkan konser Coldplay di Malaysia karena menganggap tindakan hedonisme ini bertentangan dengan standar moral Malaysia. Namun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pemerintah tidak punya alasan untuk mencegah menyanyi. Sementara Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan Malaysia juga membuka kedua tangan menyambut artis dan band seperti Coldplay untuk konser di Malaysia guna mempromosikan pembangunan ekonomi dan pariwisata Malaysia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.